Halo, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan membahas salah satu saham yang sedang menarik perhatian. BBYB. Kita mulai dengan mengenal lebih dekat perusahaan ini, mulai dari profil, kegiatan bisnis utama, hingga siapa saja pemilik sahamnya. PT Bank Newcomers Tbk, dengan kode saham BBYB, merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang perbankan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dengan nama Bank Yuda Bakti dan dikuasai oleh grup Gosco, Chandra Mindarta Ghazali, bersama dengan sejumlah induk koperasi di lingkungan TNI. Namun, saat ini perusahaan dimiliki Gosco bersama PT Akulaku Silver Indonesia, 25,39%, atau dikenal dengan merek Akulaku. Salah satu layanan Techfin di bidang pembiayaan konsumen. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Januari 2015 dan beralamat kantor pusat di Treasury Tower lantai 60 kawasan Distrik 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253 Jakarta, kode pos 12190. Perusahaan didirikan pada tanggal 19 September 1989, sekitar 36 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 13 Januari 2015. Kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Perusahaan berada pada papan pencatatan utama. Sedangkan sektor keuangan dan subsektor bank, industri, bank, subindustri, bank. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan, perbankan. Selanjutnya, kita akan membahas daftar pemegang saham dari perusahaan tersebut. Kami perlu menekankan bahwa informasi yang kami tampilkan bisa saja telah mengalami pembaruan. Untuk akurasi, silakan rujuk pada data terkini. 1. PT Akulaku Silver Indonesia, 34,45%. Atau sebanyak 4,59 miliar lembar. 2. PT Gosco Capital, 7,21%. Atau sebanyak 962,93 juta lembar. 3. Rochcore Financial Technology Co. Ltd, 5,52%. Atau sebanyak 736,96 juta lembar. 4. Masyarakat Warkat, 0,62%. Atau sebanyak 82,24 juta lembar. 5. Masyarakat non-Warkat, 52,2%. Atau sebanyak 6,96 miliar lembar. Kita lanjutkan dengan laporan keuangannya. Aset, 18,42 triliun, tahun sebelumnya 17,4 triliun, naik sebesar 1,01 triliun, atau 5,86% dari tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan, total liabilitas atau utang, 14,29 triliun, tahun sebelumnya, 13,84 triliun, naik sebesar 447,68 miliar, atau 3,23% dari tahun sebelumnya. Khusus untuk saham sektor keuangan, tidak ada perhitungan current ratio, dikarenakan tidak memiliki pos aset lancar dan pos utang jangka pendek, jadi skip saja. Mari kita lanjutkan ke rasio DER. Total ekuitas atau modal sebesar 4,13 triliun, tahun sebelumnya 3,56 triliun. Naik 572,01 miliar. Atau sekitar 16,06% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 346%. Patut dicermati, rasio utang dan modal atau DER yang tinggi pada bank sangatlah wajar, karena tabungan nasabah dianggap sebagai liabilitas atau utang. Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang
Merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke perhitungan lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 4,13 triliun, tahun sebelumnya 3,56 triliun, naik sebesar 572,01 miliar atau sekitar 16,06% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 1,33 triliun. Tambahan modal disetor, 4,48 triliun. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, minus 1,83 triliun. Kita berhenti dulu sebentar di sini. Perlu difahami bahwa saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sifatnya kumulatif. Artinya ia merupakan akumulasi kuartal-kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Jika nilainya negatif, berarti perusahaan belum bisa mencetak keuntungan alias merugi. Ini perlu diperhatikan karena sangat penting serta akan mempengaruhi harga saham dalam jangka panjang. Sementara laba bersih sebesar 464 miliar, adapun kuartal tahun sebelumnya 4,06 miliar. Naik sekitar 459,94 miliar atau sekitar 320,21% dari kuartal tahun sebelumnya. Merupakan laba bersih terbaiknya apabila dibandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Menandakan perusahaannya berkembang. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 13,21 miliar. Jumlah saham yang beredar tidak selalu tetap. Jika berubah, biasanya disebabkan oleh aksi korporasi seperti right issue, stock split, tender offer, reverse stock split, buyback, dan sejenisnya. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 52,73%. Tepatnya, 96 miliar. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir, berada pada urutan ke-138, di bawah HRUM, BP, GIAA, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Kita mulai dengan format warkat, sebanyak 162,24 juta lembar saham atau 1,22% masih berbentuk warkat atau kertas saham. Hal yang perlu diperhatikan, warkat tidak dapat diperdagangkan lewat sistem elektronik atau bursa digital. Adapun kepemilikan asing dalam format scriptless, sebanyak 3,38 miliar lembar saham atau 25,39%, sementara kepemilikan lokal dalam format scriptless, sebanyak 9,79 miliar lembar saham atau 73,40%. Sejauh ini bisa kita lihat bahwasanya kepemilikan saham lokal sangat mendominasi dibanding kepemilikan asing, dengan perbandingan 1:2,89. Sementara kepemilikan lokal terkini, asuransi, 43,65 juta lembar. Perusahaan, 6,21 miliar lembar. Dana pensiun, 239,76 ribu lembar. Keuangan, 0 lembar. Individu, 2,99 miliar lembar. Reksadana, 451,13 juta lembar. Sekuritas, 77,28 juta lembar. Yayasan, 5,75 juta lembar. Lainnya, 3,92 juta lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini, asuransi, 0 lembar. Perusahaan, 1,74 miliar lembar. Dana pensiun, 65,43 juta lembar. Keuangan, 170,76 juta lembar. Individu, 317,14 juta lembar.
Reksadana, 202,97 juta lembar. Sekuritas, 122,28 juta lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 768,47 juta lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan Oktober 2025, rata-rata frekuensi 11.138 kali. Rata-rata nilai 73,84 miliar rupiah. Rata-rata volume 191,29 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 72,67 juta lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan September 2025. Rata-rata frekuensi 4.875 kali. Rata-rata nilai 29,51 miliar rupiah. Rata-rata volume 88,78 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sell sebanyak 2,53 juta lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya, bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 388. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 3,36%. Sedangkan ROE 14,97%. Sementara EPS 46,81. Selanjutnya, PE rasio 8,29. Nilai P rasionya bisa dikatakan sedang-sedang saja. Secara sederhana, semakin rendah nilai PE rasio, maka semakin murah harga saham tersebut. Perlu dipahami bahwa PE rasio itu nilainya bisa berubah setiap harinya, mengikuti fluktuasi harga pasar. Adapun BV 312,77, maka PBV 1,24. Perlu diketahui, nilai PBV bukan angka yang statis karena akan selalu mengikuti fluktuasi harga saham di pasar setiap harinya. Kita hitung harga wajar saham berdasarkan Graham number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham. Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah baraya sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham number 10,28. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Berdasarkan nilai Graham numbernya, saham ini bisa kita anggap murah. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham number standar 22,5 adalah 574, sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut, saham ini masih memiliki ruang tumbuh atau room growth sebesar 47,94%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah 32,40%, terlihat dari nilai keduanya, yakni room growth dan margin of safety. Harga saham masih agak murah. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 2,28 triliun. Aktivitas operasional bernilai positif, artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Kemudian, aktivitas investasi minus 1,45 triliun. Selanjutnya aktivitas pendanaan minus 27,99 miliar. Sehingga arus kasnya 801,63 miliar.
maka kas dan setara kas 2,32 triliun. Perusahaan membagikan dividen, tetapi sudah terhenti dari sejak tahun 2020 karena mengalami kerugian. Melihat dari hasil pembahasan sebelumnya, muncul pertanyaan penting. Apakah saham ini bisa menjadi investasi yang menguntungkan ke depannya? Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangat kami tunggu di kolom komentar.